Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tips ya, cara untuk mengamankan server menggunakan SSH Key Authentication. SSH Key Authentication merupakan fitur pada SSH server di mana kita akan melakukan konfigurasi pada layanan SSH-nya agar layanan SSH-nya hanya mendukung metode login menggunakan SSH key saja ya. Jadi secara umum SSH itu melayani authentication menggunakan username dan password, dan seiring dengan berkembangnya zaman, autentifikasi menggunakan username dan password ini lambat laun menjadi tidak aman ya, karena memungkinkan ada serangan man in the middle attack ataupun serangan phishing ya terhadap username dan password yang kita autentifikasikan. Meskipun username dan password tersebut terenkripsi, namun ada saja upaya yang bisa digunakan untuk bisa menjebol password tersebut. Oleh karena itu kita akan menggunakan metode SSH key ini, di mana kode kunci dari SSH key ini akan digenerate oleh server ya. Kita bisa lihat di sini ada server SSH. Nah, kuncinya itu akan digenerate dan kunci tersebut akan dikirimkan ke SSH client ya. Jadi kunci ini si SSH client ini hanya bisa melakukan proses authentication ketika menggunakan kunci yang cocok ya. Jadi ketika kita melakukan generate SSH key itu akan digenerate key-nya ya, key public-nya dan private key-nya ya. Yang selanjutnya key private-nya akan kita kirimkan ke klien yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses authentication ya. Jadi ketika SSH client melakukan authentication, server akan memberikan semacam challenge ya. Akan memberikan semacam challenge untuk mencocokkan apakah si klien ini bisa melakukan decrypt terhadap SSH key yang ada pada server ya. Ketika kuncinya cocok, maka proses autentifikasinya berhasil ya. Nah, untuk itu kita akan coba pada server kita ya. Kita di sini menggunakan Ubuntu dan kita akan coba praktekkan sama-sama. Perlu saya informasikan metode SSH key ini saat ini sudah banyak digunakan pada layanan-layanan VPS berbasis cloud ya, sehingga proses remote terhadap server kita tidak lagi menggunakan cara-cara SSH, cara-cara autentifikasi menggunakan username dan password konvensional ya. Jadi kebanyakan sudah menggunakan metode SSH key ya. Jadi kita harus menggenerate dan kita harus login menggunakan key yang diberikan atau tergenerate secara otomatis dari server. Oke, selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan masuk ke server kita ya. Kita masuk ke server kita menggunakan SSH dulu. Jadi kita akan konfigurasi server kita. Selanjutnya kita lakukan authentication menggunakan password. Oke, setelah kita masuk ke servernya, kita akan masuk ke akun super user ya. Kita ketikkan sudo su. Oke, passwordnya salah. Kita coba kembali. Oke, sekarang kita sudah masuk di super user. Selanjutnya kita akan langsung melakukan generate SSH public dan private key-nya ya. Di sini kita tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Untuk passphrase-nya kita coba kosongkan saja ya. Oke, kode SSH key-nya sudah dibuat dan itu berlokasi di root.ssh/idrsa ya. Selanjutnya kita akan memindahkan public key-nya atau merubah nama public key-nya yang berlokasi di root.ssh/idrsa.public ya, atau kunci publiknya akan kita coba ubah namanya menjadi
akan kita ubah namanya menjadi authentication ya, atau authorized key ya. Sehingga kunci itu yang akan menjadi atau akan dicocokkan ketika klien melakukan proses authentication. Selanjutnya kita akan copy file ID RSA-nya ke directory home sehingga klien bisa mendownload. Oke, sudah ada di home. Selanjutnya kita akan rubah permission-nya agar klien bisa mengakses dan dia bisa download. Oke. Langkah selanjutnya kita akan coba buka WinSCP ya. Kita akan coba download. Oke, WinSCP-nya agak sedikit crash ya. Oke, kita coba buka WinSCP yang baru. Oke, kita akses kembali, yes. Di sini kita akan login ke server kita. Kita open, dia akan melakukan proses autentifikasi. Oke, harusnya filenya sudah ada di situ dan kita bisa langsung download. Silakan disimpan sesuai dengan lokasi yang kita inginkan ya. Di dalam hal ini kita akan coba simpan di desktop ya. Kita akan coba simpan di desktop, kita klik OK. Selanjutnya kita akan replace ya. Oke, sudah ada di komputer lokal kita. Selanjutnya kita bisa buka putih generator ya, atau kita akan melakukan proses generate key ya. Dari key yang kita sudah download tadi, kita tinggal load dan kita open private key-nya. Selanjutnya kita tinggal save ya, save kembali private key yang nantinya akan kita gunakan dalam proses login nanti ya, atau kode kunci yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita save, kita coba simpan di desktop, kita coba timpa yang sudah pernah kita buat ya. Oke, kode private key-nya sudah berhasil kita buat, kita tinggal exit. Dan selanjutnya kita akan melakukan, jangan lupa kita copy paste juga ya file ID RSH dan file authorized key-nya ke directory home kita ya. Oke, authorized key-nya jangan lupa kita copy ke home ya, karena kita akan autentifikasi menggunakan user yang ada di user Walid Umar ya. Oke, kita copy. Kita kopikan juga file ID RSA-nya. Oke, authorized key. Kita copy juga file ID RSA-nya ya, yang akan dicocokkan nantinya ketika klien melakukan proses autentifikasi. Kita copy juga ke tempat yang sama, ke walidumar.ssh. Kita coba clear. Selanjutnya kita coba cek. Oke, sudah ada filenya. Selanjutnya kita bisa buka kembali ya putihnya dan kita coba lakukan proses autentifikasi. Oke, kita ketikkan username ya, dan portnya jangan lupa. Selanjutnya authentication-nya kita tinggal import private key yang kita sudah buat tadi. Kita open. Oke, kita masukkan username kita dan kita bisa lihat harusnya servernya sudah tidak meminta password lagi ya, karena kita sudah menggunakan private key yang sudah dicocokkan atau cocok dengan server kita. Nah, untuk membuktikannya kita bisa lihat log yang tergenerate ya pada log authentication yang ada pada server. Ini kita coba duplicate ya. Nah, dia tidak perlu melakukan login lagi. Oke, kita bisa lihat di sini ada log accepted ya. Jadi ada klien yang login menggunakan public key yang cocok ya. Oke, nah untuk lebih mengamankan servernya ya, kita akan coba untuk setting ya SSH-nya agar hanya mengizinkan proses autentifikasi menggunakan private key ya. Jadi proses authentication menggunakan username dan password itu akan coba kita disable ya. Kita cukup ketikkan beberapa script berikut. Password authentication-nya kita no, challenge password-nya untuk authentication-nya ya. Kita taruh no dan kita akan
mengaktifkan use spam-nya, yes. Setelah itu kita bisa langsung simpan konfigurasi SSH-nya. Jangan lupa kita restart ya, agar SSH-nya konfigurasi kita bisa terbaca. Oke, sekarang sudah terrestart. Kita akan coba kembali melihat status dari SSH-nya. Oke, sudah aktif dan running. Kita tinggal cek atau pantau log yang ada pada authentication-nya ya. Jadi kita coba pantau lognya. Sekarang sudah listen di port 2212. Kita coba autentifikasi tanpa private key ya. Harusnya sekarang sudah tidak bisa lagi ya. Meskipun username dan portnya sudah benar ya. Jadi tidak ada autentifikasi yang disetujui tanpa private key ya. Kita bisa lihat connection reset karena fitur authentication atau challenge menggunakan username dan password untuk login ke server itu sudah kita disable tadi. Oke, jadi proses login itu hanya bisa dilakukan menggunakan key ya, yang kita sudah generate. Tanpa adanya key kita tidak bisa melakukan proses login. Oke, ini adalah contoh untuk ketika kita menggunakan private key yang kita sudah download tadi. Oke, hal ini tentunya meningkatkan keamanan dari server yang kita kelola ya. Bisa lihat. Oke, otomatis login ya. Karena menggunakan private key yang sudah kita generate. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan proses autentifikasinya ya.